Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil penjualan dan pemasaran kami dengan produk gyoza goreng kuah keju atau yang dikenal oleh konsumen yaitu Cheesy. Dalam menjalankan usaha, kami memenuhi kebutuhan produksi dari berbagai mitra dan supplier yang berupa dari Gi Ayam Potong, pasar tradisional dan toko wen-wen. Yang berupa sayuran, kulit, pangsit, ayam, dan bumbu. Nah, itu menjadi bahan baku utama kami. Nah, untuk menawarkan citra yang menarik, kami memakai jasa percetakan lokal yang berupa stiker logo, di mana itu menjadi kemasan yang menarik sehingga menjadi identitas brand kami di mata konsumen. Produk yang kami tawarkan adalah gyoza goreng dengan kuah keju, sebuah inovasi yang menggabungkan cita rasa gurih, creamy, dan crispy dalam satu hidangan. Value utama yang kami berikan kepada konsumen adalah sensasi memakan gyoza yang tidak mereka temukan di tempat yang lain. Jika biasanya gyoza disajikan dengan saus pedas, kami menghadirkan kuah keju yang creamy, wangi, dan cocok dengan tekstur gyoza yang renyah. Keunggulan lainnya adalah rasa yang lebih modern dan sesuai dengan selera anak muda. Porsi yang cukup mengenyangkan namun tetap affordable, serta kualitas bahan yang kami tetap jaga fresh. Inovasi ini membuat produk kami bukan sekadar cemilan belaka, namun menawarkan pengalaman rasa yang baru dan memorable. Dengan value tersebut, kami menargetkan konsumen yang mencari sensasi rasa yang unik, berbeda, dan instagramable, terutama di kalangan mahasiswa dan pelajar. Untuk menjangkau target pasar anak muda, kami menggunakan strategi utama yaitu dengan penggunaan platform digital seperti TikTok dan Instagram. TikTok digunakan sebagai channel awareness karena algoritmanya yang biasanya mendukung konten makanan, tren kuliner, dan video pendek yang menarik perhatian. Sementara itu, Instagram kami gunakan untuk membangun brand presence melalui foto produk, katalog menu, harga, testimoni, dan update promosi lainnya. Fitur Reels, Story, dan Highlight dalam Instagram membantu konsumen untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Selain itu juga, Instagram kami gunakan untuk menerima pemesanan, baik itu melalui DM, WhatsApp link, ataupun form order. Dengan kombinasi TikTok untuk mencari perhatian dan Instagram untuk membangun kepercayaan serta memudahkan transaksi, penjualan kami berjalan secara efektif dan calon konsumen dapat mengenali kami lebih baik lagi. Untuk activities yang pertama adalah proses produksinya, mulai dari mempersiapkan bahan, membuat isian gyoza, membentuk satu persatu lalu digoreng. Untuk hasil yang terbaik, gyoza digoreng dengan teknik pan fry, cukup pakai sedikit minyak, tambahan sedikit air, lalu tutup sebentar supaya bagian bawahnya crispy tapi bagian atasnya tetap lembut. Setelah itu, kami juga membuat kuah keju creamy yang jadi ciri khas produk ini. Produk kami tersedia dalam dua pilihan, ada yang sudah digoreng langsung oleh kami dan ada juga versi frozen food yang bisa dimasak sendiri di rumah. Selanjutnya, proses pengemasan produk. Kami memakai wadah plastik bulat transparan supaya aman dan kami menambahkan stiker brand di kemasan agar tampilannya lebih menarik. Aktivitas terakhir adalah proses penjualan. Kami menjual produk secara online melalui media sosial. Kelompok kami memproduksi 27 cup gyoza sebagai bagian dari kegiatan proyek kewirausahaan. Untuk menjalankan produksi, kami menyiapkan modal awal sebesar 229.000 yang digunakan untuk membeli seluruh bahan baku dan kebutuhan pendukung. Lalu selain itu, terdapat biaya produksi sebesar 229.000 yang mencakup pengeluaran yang berubah sesuai jumlah produksi, seperti kulit gyoza, isian minyak, bumbu, serta kemasan. Lalu dari hasil produksi tersebut, kelompok kami berhasil menjual seluruh 26 cup gyoza dengan total pendapatan sebesar 311.000. Penjualan ini menunjukkan adanya penerimaan yang cukup baik dari konsumen terhadap produk yang kami tawarkan. Dalam proses distribusi, terdapat tambahan biaya berupa ongkos kirim sebesar 7.000 yang didapatkan untuk mengirim pesanan kepada pembeli. Secara keseluruhan, struktur biaya kami terdiri atas modal awal untuk kebutuhan produksi, biaya produksi yang mengikuti jumlah output, serta biaya distribusi berupa ongkir. Berdasarkan perbandingan antara total biaya dan pendapatan, kelompok kami telah berhasil mencapai break-even point atau BEP. BEP menandakan titik di mana pendapatan yang diperoleh telah mampu menutupi seluruh biaya produksi dan biaya pendukung lainnya.
Setelah menutup seluruh biaya sebesar 229.000 dan memperhitungkan ongkir, sisa pendapatan menunjukkan bahwa usaha kami tidak mengalami kerugian. Pencapaian BEP ini menunjukkan bahwa model usaha yang kami jalankan sudah berada pada titik aman, di mana hasil penjualan mampu menggantikan seluruh biaya yang dikeluarkan. Selain itu, pencapaian ini menjadi indikator bahwa produk Gyoza yang kami tawarkan memiliki potensi keuntungan apabila produksi dan penjualan ditingkatkan di masa mendatang. Keberhasilan mencapai BEP juga menjadi gambaran bahwa strategi pengelolaan biaya menentukan serta pemasaran kami berjalan efektif. Saya akan menjelaskan mengenai key resource atau sumber daya utama yang menjadi pondasi operasional Cicicik. Agar bisnis kami dapat berjalan lancar dan memberikan nilai terbaik bagi pelanggan, kami membagi sumber daya utama kami ke dalam 4 aset penting. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah sumber daya fisik seperti peralatan, yang ketiga aset intelektual, dan keempat adalah platform digital. Dalam menjalankan operasional Cicicik, kami mengandalkan seluruh anggota kelompok sebagai tim produksi utama. Kami terjun langsung menangani setiap proses pembuatan produk, didukung dengan kesiapan peralatan dapur yang lengkap, mulai dari pengolahan bahan hingga penyimpanan di freezer agar kualitas rasa tetap terjaga dan produksi berjalan lancar setiap harinya. Selanjutnya, kami menyadari bahwa persaingan kuliner sangat ketat. Oleh karena itu, kami membangun aset intelektual yang kuat berupa identitas brand. Kami merancang logo dan kemasan yang tidak sekedar membungkus makanan, tetapi juga memiliki desain visual menarik dan kekinian. Tujuannya sederhana, agar Cicicik mudah dikenali dan melekat di ingatan pelanggan. Terakhir, semua sumber daya ini kami dukung dengan pemanfaatan platform digital secara maksimal lewat Instagram dan TikTok yang menjadi ruang kerja digital kami untuk promosi sekaligus melayani konsumen dengan cepat dan responsif. Untuk customer segment sendiri, kita menargetkan anak muda dan tentunya mahasiswa, dan kita memanfaatkan relasi teman-teman kita agar mereka mencoba testimoni pertama produk kita, sehingga kita mendapatkan kritik saran untuk perbaikan produk kita. Selanjutnya untuk customer relationship, kita menyediakan layanan via WhatsApp yang dimana itu bisa merespon cepat pesanan produk yang dipesan oleh konsumen itu sendiri. Sekian pemaparan hasil proses penjualan pemasaran dari kami. Saya Ridho Maulidi Febrian. Saya Naila Najwa Salsabila. Saya Serlina Permata. Saya Ilham Muhammad Rizky. Saya Nisa Nurjihan. Saya Puspa Artika. Cicicik. Enak.